Halo semuanya, selamat datang di alur MP4. Dan kali ini adalah alur drama Korea 100 Days My Prince Part 3. Seorang tabib memeriksa kondisi Won-duk setelah pingsan. Dengan bahasa sederhana, dia memberitahu jika Won-duk pingsan karena kelaparan. Hong-sim terkejut ketika tabib menyebutkan makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh Won-duk. Salah satunya yaitu tanduk rusa yang harganya sangat mahal. Akhirnya Hong-sim membiarkan tabib tersebut pergi tanpa memberi obat untuk Won-duk. Sebagai gantinya, Hong-sim pergi ke hutan Chunwoo untuk mencari herbal. Dengan kemampuannya menggunakan ketapel, dia berhasil menangkap seekor ayam hutan. Di dapur kecilnya, dia kemudian memasak sup dengan bahan-bahan yang dia ambil tadi. Hong-sim kemudian merawat Won-duk. Selain pingsan karena kelaparan, tabib mengatakan Won-duk juga sakit karena luka di dadanya akibat terkena anak panah mengalami infeksi. Ayah Hong-sim sedikit senang berkat Won-duk sakit, Hong-sim jadi kembali tidur sekamar dengan suaminya. Pagi itu, ketika Won-duk bangun, dia mendapati Hong-sim tertidur di sampingnya. Dia memegang goresan luka di pipi Hong-sim, tiba-tiba Hong-sim terbangun. Sekarang, Won-duk mengetahui jika Hong-sim merawatnya semalaman. Won-duk berkata dia masih sangat penasaran tentang masa lalunya. Tanpa mau membahasnya, Hong-sim tiba-tiba pamit ingin ke dapur. Dengan sebuah tungku tua, dia membuatkan Won-duk sarapan. Won-duk berkata dia sekarang merasa lebih baik. Hong-sim pun dengan sombong berkata, "Aku menyusuri seluruh pegunungan demi mencari makanan sehat untukmu." Won-duk pun tersenyum karena merasa diperjuangkan. Dan saat itu dia sadar Hong-sim mendapatkan luka di pipinya karena pergi ke Gunung Chunwoo. Hong-sim berkata dia sedang membuat sup cacing tanah. Dia mengambil cacing di kendi yang dipegangnya. Won-duk pun hendak muntah karena tersadar semalam pasti dia juga makan sup yang mengandung cacing tersebut. Hong-sim melarang Won-duk memuntahkannya karena katanya cacing tersebut harganya mahal. Won-duk kemudian membuat Hong-sim terjatuh, kemudian dia protes, "Kenapa kamu menyuapiku, makhluk menjijikan seperti itu?" Won-duk berkata seakan-akan dirinya putra mahkota. Dia berkata harus menghukum Hong-sim atas perbuatannya. Namun dengan sigap Hong-sim memegang tangan Won-duk. Dia berharap Won-duk selalu sehat karena tubuh Won-duk bukan hanya milik Won-duk. Setelah itu, Hong-sim menyuruh Won-duk melakukan beberapa pekerjaan. Katanya agar Won-duk bisa kembali mengingat masa lalunya yang pekerja keras. Padahal itu hanya alibi Hong-sim agar Won-duk mau bekerja. Di pekerjaan pertama, Won-duk tidak bisa memotong kayu bakar. Kedua, Won-duk tidak bisa menganyam tali jerami. Ketiga, Won-duk berusaha menggunakan parang, namun dia justru terjatuh dan merusak parang yang dipegangnya. Di tepian sungai, Wakil Perdana Menteri Kim menemukan topi milik putra mahkota Liul. Tak jauh dari sana, anak buahnya menemukan jasad yang mengenakan jubah putra mahkota. Wakil Perdana Menteri Kim melarang orang lain mengecek jasad tersebut karena dia sendiri yang akan turun mengeceknya. Dia melihat sebuah anak panah tertancap di dada jasad tersebut, kemudian mengumumkan jika itu merupakan jasad putra mahkota Liul. Para petugas kerajaan pun langsung melakukan penghormatan terhadap jasad putra mahkota. Ketika Hong-sim dan Won-duk pulang ke rumah, mereka mendapati kepala desa Bok-eun dan Macil di sana. Kepala desa menagih ganti rugi kendi air yang dipecahkan oleh Won-duk, sedangkan Macil menagih uang pinjaman Won-duk sebesar 30 yang. Karena Won-duk tidak bisa menghasilkan uang, di kantor hakim Hong-sim mengumpulkan beberapa orang. Hong-sim mengatakan tidak sanggup membayar hutang ke Macil. Katanya Macil membuat surat perjanjian karena menipu Won-duk yang mentalnya tidak stabil. Di sana Hong-sim juga membawa saksi. Pertama yaitu Gudol. Dia berkata ketika di Gunung Chunwoo Won-duk menggunakan pengangkat kendi air secara terbalik dan itu sungguh aneh. Kedua, Migem mengatakan Won-duk membayar sup bukan dengan uang melainkan dengan mengedipkan matanya. Tetangga Hong-sim juga bercerita Won-duk memegang tangannya dan memasukkannya ke dalam kotoran. Kepala desa Bok-eun menambahkan Won-duk kabur karena tidak mau mengembalikan sepatu boot yang dipinjam untuk pernikahan. Ketnyo berkata seluruh desa membicarakan Won-duk sebagai TAG atau tidak ada gunanya. Akhirnya hakim memutuskan agar barang yang dibeli dengan pinjaman Won-duk untuk diambil kembali. Namun Won-duk justru berkata tidak akan mengembalikan barangnya dan dia bukanlah orang yang tidak waras. Hong-sim tentu saja semakin menahan kesal. Dalam perjalanan pulang, Won-duk justru marah. Dia berkata hanya karena uang Hong-sim tega membuat suaminya yang waras menjadi orang yang bodoh. Namun Hong-sim berkata dia benar-benar tidak mampu membayar 30 yang, apalagi Won-duk juga tidak membantunya mencari uang.
Wonduk berkata, "Mengapa kamu tidak menjadi selir Tuan Park jika memang kamu menyukai uang?" Saat itu juga Hongsim langsung menampar Wonduk dan pergi meninggalkannya. Malam harinya Hongsim pergi ke kuburan ayahnya. Dia sedih, andaikan ayahnya masih hidup, dia tidak akan menikah dengan orang aneh seperti Wonduk. Jae-yun datang lagi ke rumah si pembuat anak panah. Seorang wanita bercerita jika suaminya ditemukan tewas karena jatuh dari tebing. Tentu saja, Jae-yun semakin curiga pasti ada sesuatu yang salah di sana. Ketika Jae-yun kembali ke kantornya, atasannya berkata pemanah tabib Song-sun sudah menyerahkan diri. Jae-yun kemudian menyuruh pria itu untuk menggunakan anak panah tersebut. Jae-yun yakin pria tersebut bukanlah pelakunya, namun dia meminta agar pria tersebut tetap ditahan untuk sementara waktu. Jae-yun berkata, "Karena sekarang tanggal 15, jadi aku harus pergi dulu." Benar. Malam itu tanggal 15, waktunya Hongsim pergi ke jembatan Mojong lagi. Seperti janjinya, Jae-yun juga datang untuk menemui Hongsim di sana. Jae-yun memberitahu sebuah lentera di sungai. Konon harapan akan terwujud jika lentera itu tiba di laut dengan selamat. Katanya Jae-yun menaruhnya di air dan menulis harapan agar Hongsim segera bertemu dengan kakaknya. Namun saat itu mereka melihat lenteranya berhenti di rerumputan. Mereka pun langsung berlari ke bawah jembatan. Jae-yun berkata dia akan masuk ke dalam air. Karena dia sangat lama, akhirnya Hongsim langsung saja masuk ke sungai. Hongsim kesal karena ternyata Jae-yun menulis harapannya sendiri, yaitu dia berharap agar bisa bertemu perempuan dari desa Songju lagi yang tak lain adalah Hongsim. Namun Jae-yun segera menjelaskan jika dia menuliskan harapan Hongsim di baliknya, bahkan dia menuliskan lebih besar daripada harapannya. Hongsim pun tersenyum melihat kepolosan Jae-yun. Jae-yun bersikap sangat baik kepada Hongsim karena sejak kecil dia mengalami prosopagnosia atau tidak bisa mengenali wajah orang dengan jelas. Namun tidak dengan Hongsim. Jae-yun melihat wajah Hongsim dengan sangat jelas bahkan ketika pertama melihat Hongsim bulan lalu. Dia kemudian menganggapnya sebagai sebuah takdir. Malam itu juga Hongsim kembali ke desa Songju. Dia meninggalkan surat kepada Jae-yun di jembatan. Dia berterima kasih kepada Jae-yun sudah memberinya lentera, sebuah hadiah yang berkesan baginya. Hongsim juga mengatakan mungkin kakaknya sudah meninggal dan Hongsim tidak akan kembali ke jembatan Mojong lagi. Besok harinya Wonduk mencari Hongsim yang tidak pulang beberapa hari. Ketnyo memberitahu jika Hongsim semalam pergi ke Hanyang untuk mencari kakaknya setiap tanggal 15. Setelah itu Gudol datang dan langsung menyuapi Wonduk penekuk daging. Karena ternyata rasanya enak, Wonduk bertanya di mana dia bisa mendapatkan penekuk daging tersebut. Akhirnya Gudol mengajak Wonduk bantu-bantu di rumah Tuan Park agar bisa makan penekuk daging. Karena hari itu Tuan Park sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-60. Di sana Wonduk juga melihat Hongsim yang sedang bersih-bersih. Wonduk tersenyum melihat istrinya bekerja keras. Namun Hongsim justru pergi setelah melihat suaminya. Dari kejauhan Wonduk melihat Tuan Park. Tuan Park terus tersenyum ketika temannya memuji puisi yang dia tulis. Katanya, "Anda memang penyair sejati." Saat acara, teman Hongsim tak sengaja membuat kekacauan dan hendak dihukum. Namun Hongsim langsung membelanya. Tuan Park berkata masalahnya akan selesai apabila Hongsim mau dipegang tangannya dan menuangkan minuman untuk Tuan Park. Demi temannya dengan berat hati, akhirnya Hongsim mengiyakannya. Saat itu juga Wonduk justru mencegah Hongsim. Wonduk mengajak istrinya pergi, namun dia menghentikan langkahnya ketika Tuan Park mengolok-olok Wonduk, si suami yang tidak ada gunanya. Orang-orang kini juga menertawai Wonduk. Wonduk kemudian mengejek Tuan Park yang memamerkan puisi yang bisa ditulis anak 8 tahun. Tidak berhenti di situ, Wonduk kemudian menyampaikan puisi lain yang isinya menyindir para pejabat tamak yang suka korupsi. Tentu saja Tuan Park meminta agar Wonduk segera dihukum. Saat itu juga seseorang datang mengabari jika ditemukan mayat putra mahkota di Gunung Chunwoo. Tuan Park pun langsung membubarkan acaranya dan bergegas pergi. Di jalan, Wonduk berkata dia cemburu jika Hongsim menuangkan minuman untuk Tuan Park. Dia kemudian melarang Hongsim memakai lipstik kecuali untuk suaminya. Wonduk berjalan pulang sambil kecewa karena tadi dia gagal makan penekuk daging. Di rumahnya, akhirnya Wonduk mau memakan masakan Hongsim. Sedangkan di istana, Raja melihat jasad putra mahkota di depannya. Raja sangat syok melihat jasad putra mahkota sudah membusuk. Sangat mengenaskan karena sebelumnya Wakil Perdana Menteri juga sudah merusak jasad tersebut. Para wanita desa kembali membicarakan Wonduk. Mereka tak menyangka Wonduk begitu romantis terhadap istrinya ketika di rumah Tuan Park. Bahkan Wonduk bisa membaca puisi dengan baik.
Malam harinya Hong Sim mengetes Won-duk yang ternyata dia juga bisa membaca. Hong Sim sangat senang hingga spontan memeluk Won-duk. Dia berkata, ternyata suamiku ada gunanya juga. Di istana, Wakil Perdana Menteri Kim menyampaikan titah raja. Isinya adalah, siapapun yang menghabisi putra mahkota, dia pantas disebut pengkhianat dan dihukum berat. Raja meminta pembentukan Biro Penyelidikan Khusus yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menterinya, Kim Cha-on. Tentu saja Tuan Kim sangat diuntungkan dalam kondisi tersebut. Ratu sangat senang akhirnya Pangeran Sowon bisa menjadi putra mahkota. Berbeda dengan ibunya, Sowon masih memiliki rasa empati atas kematian saudara tirinya. Orang yang mengaku menghabisi tabib Songsun pun dilepaskan. Jae-yun kemudian mengikutinya, namun karena tidak fokus, dia kehilangan orang tersebut. Setelah Hong Sim mengatakan tidak akan kembali ke jembatan Mojong, Jae-yun menjalani harinya dengan sangat galau. Saat itu dia bertemu dengan Ewol. Walaupun tidak mengingat wajah Ewol, tapi Jae-yun bisa mengenali orang berdasarkan suaranya. Jadi ketika di Eryonjong, Ewol menemui Jae-yun. Dia berkata beberapa tahun lalu Jae-yun pernah menolongnya. Namun Jae-yun tentu saja tidak mengingatnya. Dari kabar yang disampaikan Ewol, Jae-yun baru mengetahui jika putra mahkota kini sudah meninggal. Malam harinya, Tuan Kim mengatakan kecerobohan Muyon tentang jasad yang ditemukan bukanlah Liul melainkan asistennya yaitu Dongju. Muyon pun diperintahkan kembali ke Gunung Chunwoo untuk menghabisi Liul. Tuan Kim meminta Muyon membawakan kepala Liul sebagai bukti. Di lain tempat, Jae-yun bertemu Kwon Hyuk, si petugas kerajaan. Kwon Hyuk menyerahkan surat yang dititipi oleh putra mahkota untuk Jae-yun. Surat tersebut berisi tulisan Mandarin yang artinya tumit. Jadi tugas Jae-yun selanjutnya yaitu memecahkan teka-teki dari putra mahkota tersebut. Malam itu Hong Sim menyuruh Won-duk menyalin buku dengan upah 2 Jon per buku. Namun Won-duk tidak mau membaca cerita dewasa yang katanya menjijikan tersebut. Akhirnya Hong Sim membacakan ceritanya sedangkan Won-duk menulisnya. Padahal walaupun hanya menulis, jalan ceritanya tetap bisa masuk ke otak Won-duk. Hong Sim tiba-tiba menghentikan bacaannya ketika menemukan kalimat yang cukup vulgar. Namun Won-duk memaksa Hong Sim untuk melanjutkannya. 옷고름을 풀었다. Won-duk tiba-tiba mendekat ke wajah istrinya. Dia bilang, dari dekat kamu terlihat... 아니다. 뭐? Lalu Won-duk mulai senyum-senyum sendiri. Besok harinya pemilik toko buku sangat terkesan karena Won-duk hanya butuh semalam untuk menyalin banyak buku dengan tulisan yang sangat rapi. Mereka pun mendapatkan sekantong uang untuk upahnya. Hong Sim juga bangga karena suaminya berhasil menawar menjadi 3 Jon per bukunya untuk proyek buku selanjutnya. Mereka hendak menggunakan sebagian uangnya untuk membeli seporsi sup di warung Migem. Namun Hong Sim mengajak suaminya bersembunyi di sebuah toko sempit karena melihat Macil si rentenir yang kejam. Hong Sim melepas pegangannya ketika Won-duk mengatakan dia merasa tidak nyaman. Namun Won-duk berkata bukan tempat sempit itu yang membuatnya tidak nyaman, melainkan karena ingatannya sudah kembali. Tiba-tiba Won-duk melindungi Hong Sim dari tumpahan biji-bijian. Won-duk mengatakan kepalanya tidak mengingat tapi tubuhnya mulai mengingat tentang Hong Sim. Setelah itu Won-duk pergi untuk menemui Macil. Won-duk kesal karena Macil pernah mengatakan akan menjual Hong Sim. Tentu saja Macil tetap dengan perangainya yang tidak mengenakan. Ketika Hong Sim mencari keberadaan Won-duk, dia berpapasan dengan Muyon alias Sokha kakaknya. Sayangnya setelah beberapa meter berjalan, Hong Sim kehilangan jejak Muyon. Ternyata Muyon sengaja bersembunyi dari Hong Sim. Namun akhirnya mereka pun bertemu. Hong Sim menanyakan apakah Muyon adalah kakaknya. Muyon langsung membantah dan berkata jika Hong Sim salah orang. Hong Sim kemudian menyerang Muyon dengan sebuah besi dan Muyon melakukan gerakan persis seperti ketika mereka masih kecil. Sekarang Hong Sim benar-benar yakin jika yang di depannya adalah kakaknya. Muyon memeluk adiknya tanpa berkata apapun. Hong Sim tentu saja sangat sedih kakaknya tidak pernah menemuinya. Muyon berkata akan menyelesaikan misi terakhir dan setelah itu dia akan menemui Hong Sim. Awalnya Hong Sim menolaknya, namun ketika Muyon mulai berjalan meninggalkannya, Hong Sim menyuruh kakaknya datang ke rumah Hyon di desa tersebut. Saat itu Won-duk tiba-tiba muncul dari belakang dan Hong Sim langsung menghapus air matanya. 울었느냐? Hong Sim yang sedang sedih memberikan sekantong uang di tangannya kepada Won-duk. Dia berkata terserah Won-duk jika mau menghabiskan uang tersebut. Di istana, Kasim Yang berlari begitu kencang dan bertabrakan dengan Suji. Suji mengira Kasim Yang sudah meninggal karena pergi untuk ritual hujan bersama Liul. Namun ternyata dia tidak ikut karena sedang sakit ruam di sekujur tubuhnya. Kasim Yang bertanya apakah dia sedang bermimpi putra mahkota meninggal.
Suji kemudian menampar Kasim Yang dan berkata itu bukanlah mimpi. Kasim Yang langsung menangis saat itu juga. Karena selain Dongju, Kasim Yang juga salah satu orang terdekat Liul. Berita tentang kematian putra mahkota sudah menyebar ke seluruh negeri. Saat itu juga Ketnyo menyampaikan berita tersebut kepada Hong Sim. Wonduk bertanya memastikan siapa yang meninggal. Tentu saja mereka kesal sambil berkata, lantas mengapa putra mahkota menyuruh kita untuk segera menikah jika akhirnya dia meninggal? Di ruang pemakaman, Kasim Yang hendak mengecek jasad Liul. Tuan Kim lumayan terkejut mengetahui ternyata Kasim Yang masih hidup. Sama seperti Suji, Tuan Kim juga mengira Kasim Yang sudah meninggal karena ikut dalam ritual hujan. Tentu saja dia langsung menangis melihat kondisi putra mahkota yang sangat mengenaskan. Setelah itu dia masih terus menangis. Dia teringat sebelum pergi ke ritual hujan, Kasim Yang masih sempat memotongkan kuku Liul walaupun saat itu Liul marah karena Kasim Yang melukai jarinya. Kasim Yang kemudian teringat ada yang aneh dengan kuku jasad yang baru saja dia lihat. Tak lama setelahnya, entah mengapa suruhan Wakil Perdana Menteri Kim menangkap Kasim Yang. Hong Sim kini mengalami demam tinggi. Ayahnya juga akhirnya mengetahui jika Hong Sim sakit karena baru saja bertemu dengan kakaknya. Sedangkan Wonduk terus berpikir siapakah Muyon itu. Karena ternyata ketika di pasar Wonduk melihat saat Hong Sim dipeluk oleh Muyon. Malam harinya Hong Sim teringat Jae-yun yang menulis doa di lentera agar dia bisa bertemu kakaknya kembali. Dia merasa pertemuannya dengan kakaknya juga berkat doa Jae-yun. Tiba-tiba Wonduk datang dari luar. Sambil memberikan seikat bunga, dia berkata, aku melihat bunga di jalan lalu aku teringat padamu dan aku memetiknya. Setelah mengetahui kalau anjing suka pipis di bunga tersebut, Wonduk langsung menjatuhkan bunga tersebut. Hong Sim kemudian pergi untuk mencari udara segar, namun Wonduk tiba-tiba mencegahnya. Dia kemudian mendorong Hong Sim hingga tidak bisa berkutik. Wonduk heran mengapa Hong Sim tidak menatap matanya, kemudian dia pergi meninggalkan istrinya. Ketika di penjara, Kasim Yang mengatakan jika jasad di ruang pemakaman bukanlah putra mahkota. Karena jari putra mahkota terluka terkena pemotong kuku, sedangkan jasad tersebut memiliki jari yang baik-baik saja. Dia hanya mengatakan kepada Tuan Kim karena belum mengetahui siapa sebenarnya yang menyerang Liul di Gunung Chunwoo. Saat itu juga Tuan Kim langsung melukai leher Kasim Yang hingga terluka cukup dalam dan membuat skenario seakan Kasim Yang melukai lehernya sendiri. Setelah itu, Tuan Kim menemui putri mahkota Sohye. Dengan kesal, dia bertanya siapakah ayah dari bayi yang dikandungnya. Sambil ketakutan, Mbak Kim meminta waktu beberapa hari untuk membawakan bukti kematian pria yang menghamilinya. Di lain tempat, Jae-yun berlari karena hendak bertemu Kasim Yang. Namun, dia terlambat. Kini Kasim Yang telah meninggal. Esok harinya, orang-orang antre meminta bantuan Wonduk untuk membaca dokumen. Karena kemiskinan, banyak orang desa yang buta huruf sehingga mereka sering dimanfaatkan oleh orang licik. Misalnya, mereka ditipu agar menandatangani kontrak sebagai budak atau mengambil hutang dengan bunga sangat besar. Siang harinya, Hong Sim hendak pergi ke Gunung Chunwoo untuk mencari bulu musang bersama orang-orang desa lain. Dia meminta Wonduk tetap di rumah karena siapa tahu Muyon akan datang. Namun, Wonduk mengira pria yang ditunggu oleh Hong Sim adalah pacarnya. Ketika malam hari, Muyon menemui seorang tabib. Dia mengancam dan bertanya apakah tabib tersebut pernah mengobati pria dengan luka akibat terkena anak panah. Tabib tersebut akhirnya mengatakan pasiennya yang mengalami luka karena anak panah adalah menantu Yon dari desa Songju. Esok harinya, Hong Sim pulang dari Gunung Chunwoo dan mencari keberadaan Wonduk. Hong Sim bertanya apakah semalam ada orang yang datang. Wonduk mengiyakannya, katanya pria yang muda, tampan dan sangat tinggi datang. Namun pria tersebut sekarang sudah pergi. Hong Sim kemudian pergi dan mencoba mencari kakaknya. Dalam perjalanannya dia bertabrakan dengan Macil. Tidak seperti biasanya, sekarang Macil menjadi sangat sopan kepadanya. Macil menjelaskan dia begitu berkat Wonduk. Ketika Wonduk menemuinya, Wonduk meminta tolong agar tidak melakukan kekerasan terhadap Hong Sim dan jangan pernah lagi berkata untuk menjual Hong Sim. Dengan begitu, Wonduk pasti akan melunasi hutangnya. Hong Sim juga lumayan terkejut mendengar penjelasan Macil tentang Wonduk. Ketika malam hari, Wonduk mencari keberadaan Hong Sim dan menemukannya dalam keadaan mabuk. Hong Sim marah karena Wonduk membiarkan Muyon pergi begitu saja. Wonduk kemudian menjelaskan jika yang datang bukanlah pria yang ditunggu oleh Hong Sim, melainkan pengemis yang meminta tolong untuk dibacakan sebuah buku. Hong Sim heran mengapa Wonduk berbohong.
Katanya, itu balasan untuk Hong Sim yang ingin menemui pacarnya padahal dia sudah memiliki suami. Dengan putus asa, akhirnya Hong Sim memberitahu jika pria yang ditunggunya bukanlah pacarnya, melainkan kakaknya yang hilang kontak lebih dari 10 tahun lalu. Won-duk senang ternyata Hong Sim bukan menunggu pacarnya, kemudian dia menawarkan tangannya kepada Hong Sim. Namun Hong Sim justru pergi begitu saja. Dengan sigap, Won-duk menyusul Hong Sim dan menggandeng tangannya. Mereka pun berjalan bersama dengan bergandengan tangan. Esok harinya, Won-duk meminta diajari cara membuat tali jerami. Katanya, jerami tersebut tidak pernah mau mendengarkannya. Hong Sim pun mengajarinya, namun Won-duk tidak konsentrasi hingga terus-menerus menatap wajah Hong Sim. Hong Sim kemudian bertanya di mana kantong uang yang dibawa oleh Won-duk. Won-duk tidak mau mengaku hingga akhirnya Hong Sim mengambilnya paksa. Tentu saja dia sangat terkejut melihat kantongnya sudah kosong. Katanya Won-duk baru saja membeli sebuah buku dengan uang tersebut. Tiba-tiba seseorang datang meminta bantuan dan dia bersedia membayar sebanyak 20 yang. Setelah itu Won-duk berganti pakaian layaknya orang kaya. Hong Sim tidak mengira Won-duk sangat tampan menggunakan pakaian tersebut. Hong Sim kemudian membenarkan tali pakaian Won-duk. Kali ini Won-duk harus berpura-pura menjadi pacar seorang wanita. Wanita tersebut juga sangat terpukau dengan penampilan Won-duk. Setelah itu Hong Sim pulang ke rumah dan mengecek buku apa yang dibeli oleh Won-duk. Dia terus berpikir mengapa Won-duk membeli buku tersebut. Saat itu Hong Sim mendengar keributan. Dia melihat rumah dan perabotannya sedang dirusak oleh preman. Katanya rumah Hong Sim berada di tanah milik keluarga Park. Padahal selama 30 tahun rumah tersebut dibangun tidak pernah ada masalah. Tak sampai di situ Hong Sim bahkan dipukul hingga jatuh pingsan. Moyon datang dan bertanya kepada Mogu di mana letak rumah Hyun. Tentu saja dia sedang mencari keberadaan putra mahkota Liul. Di lain tempat, pacar wanita tersebut datang dengan kudanya. Wanita itu menggunakan Won-duk agar pacarnya mau putus dengannya. Setelah berdebat cukup lama, dengan kesal pria tersebut pun akhirnya pergi. Tak lama setelahnya, Gudol datang memberitahu jika Hong Sim dibawa ke kaki Gunung Chunwoo oleh beberapa preman. Won-duk kemudian mengambil kuda milik pria tadi dan langsung pergi. Kini mereka mengetahui jika Won-duk juga bisa mengendarai kuda. Kudanya berlari begitu kencang hingga dia menemukan keberadaan Hong Sim yang sudah terikat di pohon. Hong Sim menyuruh Won-duk segera pergi dari sana karena dia tahu Won-duk pasti akan kalah melawan preman-preman tersebut. Namun Hong Sim justru mendapatkan tamparan. Saat itu terlihat tatapan dingin seorang putra mahkota dan episode 6 pun selesai. Itu dia alur drama Korea 100 Days My Prince Part 3. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update part selanjutnya dan terima kasih buat kamu yang udah nonton.